Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4556. Saat ini, saya hanya memiliki 2.000 yang tersisa di tangan. Jadi jika saya ingin menggunakan jumlah uang ini untuk menjalani sebagian besar sisa bulan ini. Kalau begitu aku hanya bisa berhemat dan menabung, membeli sayuran dan memasak di rumah setiap hari, atau makan makanan murah di rumah. Selain itu, saya khawatir saya tidak mampu mengisi bensin itu. Bahkan jika saya hanya mengendarai Rolls-Royce saya untuk berkendara santai setiap hari. Sebaliknya, jika saya pergi ke Amerika Serikat saat ini, saya bisa pergi untuk bergabung dengan putri dan menantu saya. Ikuti saja Charlie makan makanan enak, minuman pedas, tapi juga main game yang bagus. Apakah itu tidak lebih baik daripada minum sup hambar atau makan sekam? Selain itu, ketika saya tiba di Amerika Serikat, saya benar-benar dapat memaafkan bahwa saya tidak punya uang dan tidak menghabiskan 1 sen pun. Agar saya tidak mengungkapkan fakta bahwa saya telah menghabiskan semua uang saya. Memikirkan hal ini, ekspresinya langsung berubah mendung dan hujan. Dia buru-buru bertanya, pesawat ini terbang ke Amerika, apakah mungkin terbang kemana saja? Ya. Manajer toko dengan serius berkata, selama itu adalah bandara sipil di Amerika Serikat, Anda dapat menentukannya, sehingga Anda dapat terbang ke sana secara langsung. Faktanya, ini jauh lebih nyaman daripada naik pesawat sipil, melalui penerbangan sipil ke Amerika Serikat. Penerbangan langsung sangat sedikit, kebanyakan harus transfer di Korea Selatan, Hong Kong, atau persinggahan lainnya. Dan hanya ada beberapa kota besar di Amerika Serikat yang dapat Anda kunjungi. Jika Anda pergi ke kota-kota kecil lainnya, Anda harus pergi ke tempat untuk transfer lagi, jadi itu akan membutuhkan 2 atau 3 kali lemparan. Kalau naik jet pribadi tinggal makan, tidur dan main, dan kalau sudah kenyang bisa langsung ke tempat tujuan. Ketika Elaine mendengar ini, dia berkata, bagus, bagus. Besar. Lalu atur saya untuk pergi ke itu apa pro apa? Pro apa itu? Nama kota di Amerika Serikat, buru-buru saya lupa. Manajer toko bertanya dengan ragu-ragu, apakah ini takdir? Elaine menjadi cerah, ya, ya. Itu tempatnya. Apakah ada bandara di sana? Manajer toko memikirkannya dan berkata, saya pikir ada. Industri penerbangan sipil di Amerika Serikat lebih berkembang, dan tampaknya ada bandara di setiap kota. Elaine menampar meja dan berkata, bagus. Ayo pergi ke sini. Kapan kita bisa pergi? Kapanpun. Manajer toko berkata sambil tersenyum, jika Anda memiliki visa AS, Anda dapat pergi hari ini. Jika tidak, kami memiliki jalur cepat untuk membantu Anda melamar. Paling cepat Anda bisa melamar besok, dan Anda bisa berangkat besok malam. Tanpa berpikir, dia berkata, bagus. Besok kalau begitu. Setelah itu, dia berkata dengan wajah bahagia, putri dan menantu saya ada di sana. Ketika pembicaraan sebelumnya, mereka mengatakan mereka menginap di hotel lokal terbaik di Presidential Suite. Orang itu benar-benar terlalu agung. Saya mendengar bahwa kamar tidur yang terang memiliki panjang beberapa kaki persegi. Saya hanya pergi untuk menemukannya dan bersenang-senang selama beberapa hari. Horiah di samping iri dan mau tidak mau bertanya. Kak, pesawatnya charteran sih? Kamu akan duduk sendiri. 2 orang juga bisa duduk. Mengapa tidak membawaku bersama? Biarkan aku menjadi pendampingmu. Selain Claire dan Charlie tidak menyewa kamar presidensial? Ada begitu banyak kamar, mereka hanya kosong, beri aku kamar, kamu pergi sendirian tidak ada artinya. Aku juga bisa membantumu menjaga sedikit, dan juga menemanimu menghilangkan kebosanan. Elaine memikirkannya, sepertinya hal yang sama. Jika dia pergi ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan Charlie dan Claire, maka status keluarganya pasti akan menjadi yang terakhir. Dan kemudian tidak akan ada orang di sekitar untuk menciumnya sepanjang hari. Kalau dia ambil Horiah beda, dia selalu hormat di depannya seperti pengasuh. Bawa dia, dan dia juga bisa berteriak padanya sebagai pelayan untuk memanfaatkannya kapan saja. Memikirkan hal ini, dia segera berkata kepada manajer toko. Bisakah kamu membantu adikku mendapatkan visa juga agar kita bisa pergi ke Amerika Serikat bersama? Tanpa pikir panjang, manajer itu berkata, maaf, Bu, ini tidak mungkin, kami hanya menyediakan layanan penerbangan dan visa 1 orang. Elaine berkata dengan tidak puas, ada apa dengan kalian? Saya naik taksi saja, dalam perjalanan menjemput teman sopir tidak berani menolak Manajer toko tertawa, sopir menagih Anda uang, tentu saja. Dia harus mendengarkan perintah Anda. Kami berbicara tentang hadiah di sini,
Semua hak interpretasi adalah milik perusahaan kami. Jadi jika Anda ingin menguangkan hadiah ini, Anda harus mengikuti aturan perusahaan kami. Kalau tidak, itu hanya bisa dianggap karena kamu otomatis menyerah. Mendengar ini, Elaine langsung membuang Horiah ke tempat sampah dan berbicara tanpa ragu. Oke. Kalau begitu aku akan pergi sendiri. Bab 4557. Tentang pergi ke Amerika Serikat. Meskipun Elaine sudah mengambil keputusan, dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan Charlie dan Claire untuk sementara waktu. Tentu saja, dia tidak berani mengatakan secara langsung bahwa dia telah menghabiskan semua uangnya. Dan sekarang dia tidak punya uang untuk hidup, dan kebetulan dia memenangkan hadiah untuk terbang ke Amerika Serikat secara gratis. Jadi dia terbang untuk bergabung dengan putri dan menantunya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menemukan putrinya Claire terlebih dahulu untuk menjual rencananya. Namun, sudah jam 2 pagi di Amerika Serikat saat ini. Elaine ragu-ragu sejenak, dan memutuskan untuk menunggu sampai malam di sisinya. Dan pagi hari di pihak Amerika untuk melakukan panggilan video dengan Claire. Pada saat yang sama, Charlie, yang berada di Amerika Serikat, setelah memastikan bahwa Claire tertidur, masukkan sedikit energi spiritual ke dalam pikirannya untuk memastikan dia bisa tidur lebih nyenyak. Kemudian bangun dan berpakaian dan meninggalkan hotel. Dia akan melihat pria yang anggota tubuhnya dipotong olehnya. Cari tahu siapa pihak lain itu. Di pintu hotel larut malam, kedelai hitam sederhana telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Joseph duduk di kursi pengemudi sendirian, dan ketika Charlie keluar, dia hendak mendorong pintu dan keluar dari mobil untuk membukakan pintu bagi Charlie. Charlie melambaikan tangannya padanya, mempercepat 2 langkah, membuka pintu kopilot, dan langsung duduk. Begitu dia masuk ke dalam mobil, dia bertanya, bagaimana situasi dengan pria itu? Joseph menjawab dengan hormat, Tuan. Wait, orang itu telah dikendalikan dengan aman. Dan ada seseorang yang mengawasinya setiap saat, untuk memastikan keamanan mutlak. Semua giginya sudah saya cabut, dia tidak punya tangan atau kaki, dan tidak mungkin dia bunuh diri. Oke. Charlie mengangguk puas, dan bertanya lagi. Saat berurusan dengan mayat para penyerang, apakah kamu menemukan sesuatu? Ya. Joseph berkata, kami melihat-lihat, dan kami memiliki beberapa poin untuk dilaporkan kepada Anda. Setelah mengatakan itu, Joseph berhenti sejenak dan melanjutkan. Pertama-tama, senjata dan peralatan mereka sangat canggih. Biaya peralatan prajurit individu beberapa kali lebih mahal daripada peralatan prajurit individu pasukan khusus AS. Dan mereka menggunakan peluru yang semuanya dibuat khusus peluru tiruan. Ketika peluru mengenai tubuh manusia, itu akan menghasilkan efek rongga yang kuat. Begitu sebuah lubang terkena, poin kuncinya adalah bahwa itu juga secara khusus meningkatkan jumlah bubuk mesiu di dalam peluru. Meningkatkan kekuatan peluru ke tingkat yang baru. Sungguh menakjubkan bahwa seorang prajurit bintang 8 dapat membawa lusinan peluru dengan kekuatan seperti ini. Orang normal, bahkan orang-orang dari level juara tinju seperti Tyson dan Dwayne Johnson, mereka pasti akan terbunuh oleh satu tembakan. Omong-omong, Joseph melanjutkan, kedua, meskipun orang-orang ini bukan orang seni bela diri, mereka tampaknya telah memperkuat tubuh mereka dengan cara tertentu. Belum lagi, kekuatan fisik mereka sangat kuat, dan mereka pasti sangat manusiawi. Charlie penasaran. Dia bertanya, bagaimana Anda mengetahui bahwa kekuatan fisik mereka sangat kuat? Ketika saya menghadapi mereka, saya tidak menemukan basis kultivasi atau sesuatu yang istimewa tentang mereka. Joseph berkata, dengan dilihat dari jumlah mesiu peluru mereka, recoil senjata akan menjadi sangat besar saat ditembakkan. Mundurnya sebanding dengan senapan sniper kaliber besar. Dalam hal ini, bahkan pasukan khusus yang terlatih harus berbaring di tanah saat menembak. Setidaknya gunakan bahu untuk menekan gagang pistol dengan kuat untuk melawan mundur. Jika Anda berdiri dan menembak dengan pistol, umumnya tidak mungkin untuk menekan moncong pistol. Dan lenganmu akan mati rasa dengan satu tembakan. Ini bahkan lebih mustahil, dan mereka bisa berdiri dan dengan cepat menerangi seluruh majalah. Yang membuktikan bahwa kekuatan fisik mereka luar biasa. Dan, orang-orangku melaporkan bahwa daging dan tulang mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Bab 4558. Joseph melanjutkan, bahkan master seni bela diri tidak terlalu menyerah, karena meridian mereka tidak terbuka.
Jadi mereka mengandalkan kekuatan daging dan tulang mereka untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Setelah berbicara, Joseph menambahkan, saya menduga mereka seharusnya memiliki metode lain. Bagaimanapun, kualitasnya telah sangat meningkat, dengan intensitas pemotretan bersambungan ini. Pejuang bintang 3 cukup kuat untuk stabil. Mereka dapat dengan cepat memutar seluruh klip tanpa mengubah wajah mereka. Dan kekuatan mereka setidaknya di atas Master bintang 4. Charlie tidak bisa menahan cemberut, dan berkata dengan dingin, orang-orang ini bersenjata dan terlatih dengan baik. Dan mereka metodis dan dipersiapkan dengan baik untuk master seni bela diri. Bahkan jika mereka bukan master seni bela diri, mereka pasti sudah mengenal master seni bela diri dengan sangat baik. Dan kenali master seni bela diri. Di mana kekurangannya, lalu merumuskan taktik yang tepat sasaran. Ya? Joseph berkata dengan serius, tidak peduli di organisasi apa mereka berada. Metode mereka untuk meningkatkan kebugaran fisik orang biasa sangat menakutkan. Meskipun ada puluhan ribu tentara bayaran di bawah kita. Hanya ada beberapa ratus orang yang benar-benar bisa berlatih seni bela diri. Ketinggian prajurit, dan orang-orang ini dapat menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menaikkan orang biasa ke level ini. Jika mereka bisa mencakup banyak orang, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Charlie tanpa sadar mengerutkan kening, dia membuka mulutnya dan berkata, saya belum pernah mendengar metode semacam ini untuk orang biasa. Dengan itu, dia bertanya kepadanya, apakah kamu pernah mendengarnya? T.N. Wade, tidak ada bawahanmu yang memiliki ini. Saat dia berbicara, Joseph melanjutkan, saya tahu ada beberapa orang seni bela diri di luar. Siapa yang telah bergabung dengan beberapa kelompok tentara bayaran, tetapi ini adalah pertama kalinya saya mengalami ini. Belum ada petunjuk langsung. Mereka mengumpulkan wajah, sidik jari, dan DNA. Dan kemudian mereka akan menemukan cara untuk membandingkannya di database di seluruh dunia. Mulailah dengan identitas orang-orang ini. Selama identitas anggota dikonfirmasi, mereka dapat menggali lebih banyak petunjuk. Oke. Charlie mengangguk dan memperingatkan, orang-orang ini mungkin sangat berbahaya. Dan kekuatan sebenarnya dari organisasi di belakang mereka mungkin berada di atas front cataclysmic. Kamu harus memperhatikan identitas orang-orang ini ketika kamu menyelidiki. Ini bukan waktunya untuk menghadapi musuh. Joseph berkata dengan sungguh-sungguh, oke, Tuan Wade, bawahan Anda mengerti. Charlie mengangguk dan berkata, pergi ke Long Island, aku ingin melihat pria itu. 20 menit kemudian. Cadillac hitam melaju ke Manor di Long Island, New York. Ketika Charlie melangkah ke ruang bawah tanah, dia melihat pemimpin kelompok penyerang hari ini. Siapa yang sedang diperbaiki di kursi saat ini? Dia sangat lamban dan sekarat. Anggota tubuhnya yang diamputasi dibalut perban, dan mulutnya penuh darah. Di atas lengan yang terputus, seseorang telah memasang jarum infus padanya. Dan sebungkus cairan obat tergantung di atasnya. Yang terus-menerus dikirim ke tubuh. Joseph berkata kepada Charlie, Tuan Wade, orang ini telah melawan dengan sangat kuat. Saya memberinya obat penenang. Sekarang dia seharusnya pingsan. Charlie mengangguk, melangkah maju, dan mengulurkan tangannya. Ketuk ringan di kepala orang lain. Segera setelah itu, mereka melihat tubuh pria itu sedikit gemetar, dan kemudian dia perlahan mengangkat kepalanya. Pria itu membuka matanya dan melihat Charlie di depannya dengan ekspresi panik berseru, ini kamu. Charlie mencibir, apa? Apa kau terkejut melihatku? Pria itu berpikir dengan satu gerakan, Charlie bisa memotong kakinya dan kaki lebih dari 20 bawahannya. Dia berseru ngeri dan bertanya, kamu? Siapa kamu? Bab 4559. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, sekarang bukan giliranmu untuk bertanya padaku. Dengan itu, dia menatapnya dan berkata dengan tegas, dengarkan dengan jelas setiap kata yang akan saya katakan selanjutnya. Metode saya yakin Anda sudah mempelajarinya, jadi saya tidak bisa berkata banyak. Aku akan mulai bertanya mulai sekarang, kamu harus tahu segalanya dan mengatakan semuanya. Jika Anda membuat saya merasa bahwa Anda membodohi saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Dan tidak akan memberimu kesempatan kedua, kamu mengerti ini? Kata-kata Charlie membuat pria di depannya sangat ketakutan. Mau tak mau dia memikirkan pertumpahan darah beberapa jam yang lalu. Ketika Charlie mengubahnya dan bawahannya menjadi cacat sendirian.
Dia belum pernah mendengar tentang kekuatan mengerikan seperti ini. Yang lebih menakutkan adalah dia tidak pernah melihat Charlie bergerak di seluruh proses. Bahkan Charlie sama sekali tidak melakukan kontak fisik dengan mereka. Ini adalah poin yang paling mengecewakan baginya. Dengan pengetahuannya tentang master seni bela diri, bahkan master ranah gelap, tidak akan bisa mencapai serangan jarak jauh yang aneh seperti itu. Kekuatan internal dan ki yang menyebalkan dari seorang master seni bela diri hanya dapat mencapai apa yang disebut intimidasi dari udara paling banyak. Dan jaraknya sangat terbatas, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Seperti Charlie, yang bisa meledakkan serangan mematikan tanpa kontak sama sekali. Menurutnya, kekuatannya mungkin telah mencapai setengah dewa. Dan dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia menghancurkan gigi palsunya. Dan racun itu menembus seluruh tubuhnya dengan darahnya. Charlie mampu menggunakan kekuatan misterius untuk menarik semua racun dari tubuhnya. Bahkan sekarang, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa racunnya masih utuh di perutnya. Dan kekuatan misterius itu dengan erat membungkus semua racun, sehingga benar-benar terisolasi dari tubuhnya. Karena itu, saat ini, Charlie, di matanya, seperti dewa kematian yang memegang sabit. Ketakutan, dia berseru dan memohon, "Tuan, tolong beri saya waktu yang baik bunuh saya." "Kamu ingin mengatakan pendapatmu?" Charlie mencibir dan berkata dengan ringan. "Sejujurnya, hari ini orang yang ingin kamu bunuh adalah keluarga kakek dan nenekku. Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesenangan? Karena Anda menginginkan kesenangan. Kalau begitu aku akan membuatmu menderita, dan itu akan berlangsung seumur hidup." Setelah itu, Charlie menatapnya dan berkata dengan dingin, "Saya pikir Anda baru berusia 30-an. Meskipun Anda tidak memiliki anggota badan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk hidup selama beberapa dekade lagi. Kebetulan saya masih memiliki ramuan yang bisa memperpanjang hidup. Seharusnya mudah bagimu untuk hidup 60 atau 70 tahun lagi. Kebetulan sekarang ada lebih banyak teknologi tinggi. Dan ada beberapa obat yang dapat membuat sistem saraf Anda memperkuat rasa sakit ratusan kali. Kombinasi keduanya akan memastikan, selama sisa hidup Anda akan memiliki pengalaman baru setiap hari." Pria itu tiba-tiba tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Mustahil. Bahkan jika kamu tidak memberiku waktu yang baik, dalam beberapa hari, aku pasti akan mati." Charlie tidak bisa menahan cemberut, dan bertanya dengan dingin, "Apa? Apakah Anda pikir Anda masih mampu melakukan bunuh diri?" Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Bagaimana aku bisa tetap terlihat seperti hantu? Kemampuan untuk bunuh diri." Setelah itu, dia tersenyum sedih. "Bagi kami orang-orang, kami hanya memiliki 7 hari untuk hidup setelah kami keluar. Dan ketika 7 hari sudah habis jika kita tidak bisa kembali, kulit dan otot kita akan pecah dan kita akan mati, dan kemudian saya akan membusuk di sini. Jangan terlalu terkejut ketika itu menjadi genangan darah dan daging." 7 hari? Charlie mendengus jijik ketika mendengar ini. Melangkah ke depan dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Segera setelah itu, energi spiritual mengalir ke tubuhnya dari ubun-ubun tengkorak. Bab 4560. Hanya pada saat inilah Charlie menemukan bahwa fisik orang ini memang berbeda dari orang biasa. Tak satu pun dari 8 meridian luar biasa terhubung. Tetapi kekuatan tubuh tidak kalah dengan prajurit bintang 5, seperti tulang baja dan besi. Selain itu, meskipun anggota tubuhnya telah dipotong, di bawah otot yang ada, rasa kekuatannya juga sangat melonjak, detak jantungnya jauh lebih kuat dari orang biasa. Dan setiap detaknya seperti pompa bertekanan tinggi, memompa darah dengan kencang ke pembuluh darah ke seluruh tubuh. Hanya saja dia kehilangan terlalu banyak darah sekarang. Dan meskipun detak jantungnya kuat, pembuluh darahnya sedikit mengerut. Selain itu, yang lebih mengejutkan Charlie adalah bahwa orang ini tampak seperti baja dan besi. Tapi dia tidak benar-benar baja dan besi, tetapi sepenuhnya mengandalkan kekuatan bergelombang yang tersembunyi di bawah darah dan dagingnya. Kekuatan ini sepertinya hanya disimpan sementara di tubuhnya untuk membantunya memperkuat tubuhnya. Tapi itu tidak dijinakkan olehnya tetapi diikat secara paksa di tubuhnya oleh suatu kekuatan. Karena Charlie menemukan bahwa kekuatan ini telah mencoba menyerang keluar. Dengan dampak terus-menerus dari kekuatan ini, kekuatan yang mengikatnya juga secara bertahap melemah. Tapi setiap kali itu hanya melemah sedikit. Dengan cara ini, setelah beberapa hari, kekuatan ini memang akan menembus ikatan ini. Dan pada saat itu,
Diperkirakan tubuhnya kemungkinan akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Pada saat ini, Charlie akhirnya mengerti mengapa. Lagi pula, orang ini memohon padanya untuk memberinya akhir yang bahagia. Dia bertindak seolah-olah dia menerima takdirnya. Tampaknya bahkan jika dia tidak memberinya waktu yang baik, dia pasti akan mati dalam beberapa hari. Charlie tersenyum sedikit saat ini, dan berkata, "Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati bersamaku di sini." Setelah itu, dia menggunakan energi spiritualnya untuk secara langsung menyegel kekuatan yang telah menggedor keluar di tubuhnya. Dalam hal kekuatan-kekuatan itu, setelah aura Charlie menyegelnya. Bahkan jika itu bisa terus memukul tanpa redaman apapun. Itu tidak akan bisa keluar selama 10,000 tahun. Ekspresi pria itu masih sangat merosot bahkan lebih dari sebelumnya. Tetapi dia segera menatap Charlie dengan ngeri. Dan berseru dan bertanya, "Kamu, apa yang telah kamu lakukan padaku?" Charlie mencibir, "Kekuatan semacam itu di tubuhmu yang tidak bisa kamu tekan. Sekarang telah sepenuhnya disegel oleh saya. Dengan cara ini, kamu bisa hidup 100 tahun. Jika Anda tidak menjelaskannya dengan jujur, Anda mungkin akan hidup di neraka selama beberapa dekade yang akan datang." Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat Joseph, dan berkata dengan tegas, "Joseph, jika dia tidak menjelaskan dengan jujur, gunakan semua cara yang bisa kamu pikirkan. Jika dia tidak menjelaskan dengan jujur akhir-akhir ini, bawa dia ke Suriah. Bangun ruang bawah tanah khusus untuk menyimpannya di dalamnya, telanjangi dia, dan lempar dia ke dalam sangkar besi. Kemudian nyalakan sangkar besi, dan suntikan dia dengan obat yang cukup untuk membuatnya merasa 24/7. Bagaimana rasanya memiliki kejutan listrik yang diperbesar 100 kali? Ketika pria itu mendengar kata-kata Charlie, dia tiba-tiba gemetar hebat karena ngeri. Melihat ekspresi Charlie yang sangat dingin, dia tahu bahwa apa yang dikatakan pria ini barusan sama sekali tidak mengandung uap air. Jika dia benar-benar menolak untuk bekerja sama, dia takut dia akan mengalami 18 lapisan rasa sakit seperti neraka selama sisa hidupnya. Dia tidak takut mati. Saudara-saudara dengan dia tidak takut mati. Dia juga tidak takut disiksa. Bagaimanapun, dia telah dilatih dengan keras selama bertahun-tahun. Dan dia memiliki kemampuan luar biasa untuk menanggung segala macam siksaan. Namun, dia takut akan siksaan tanpa akhir dan tanpa akhir. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan emosional, "Saya berbicara. Aku akan mengatakan semuanya. Selama kamu berjanji untuk memberiku akhir yang bahagia setelah aku selesai berbicara, aku pasti akan mengatakan semuanya." Charlie berkata dengan dingin, "Kamu tidak bisa menegosiasikan persyaratan denganku. Jika Anda ingin saya memberi Anda waktu yang baik, jawab saja pertanyaan saya." Pria itu mengangguk ketakutan dan berkata, "Anda bertanya, jika saya tahu, saya akan menjawab." Charlie bertanya dengan dingin, "Kalian ini apa? Organisasi?" "Organisasi?" Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Saya tidak tahu organisasi apa kita ini. Saya hanya tahu bahwa orang-orang seperti kita disebut orang mati dalam organisasi." Charlie bertanya, "Apa itu orang mati?" Mendengar pertanyaan Charlie, pria itu membuka matanya lebar-lebar dan berteriak dengan suara serak seperti refleks yang dikondisikan. "Mereka yang hidup demi kematian, dan rela mati dengan murah hati untuk Tuhan kapan saja, kita adalah orang mati."